Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Ibu mertuaku seorang dukun. Dari 4 bersaudara, Asri adalah anak yang paling miskin. Asri menikah dengan Yanto, pria yang pekerjaannya hanya sebagai pemulung, dengan penghasilan sehari hanyalah Rp50.000 saja. Dari pernikahannya itu telah melahirkan 2 orang bocah berumur 2 tahun dan 5 tahun. Dia menempati rumah mertuanya karena Yanto adalah anak bungsu juga. Kini Asri tinggal di rumah mertuanya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Maijah. Oh alah Sri, kamu ini kok miskin terus ya? Dari dulu rumahmu ya begini-begini terus. Tak ada perubahan yang mencolok di dalam hidupmu. Selalu kalah sama saudara-saudaramu yang lain. Maijah sedang memprotes keadaan Asri putrinya. Ini bukan pertama kalinya wanita beruban itu menggerutu perihal kemiskinan yang melanda kehidupan anak bungsunya. Lihatlah, anakmu sampai kurus-kurus begini. Makannya pasti dikit. Kamu kasih makan apa anakmu ini? Kok kerempeng seperti pohon kopi? Gerutunya sembari memangku kedua anak Asri. Makan nasi sama telur, Mak. Asri menjawab asal-asalan. Mana telurnya? Maijah langsung menajamkan kedua matanya menuju sebuah piring yang tergeletak di atas meja. Ya ampun Asri, ini sih bukan telur, tapi ini tepung goreng. Ini pasti 1 butir telur kamu campur 1 ember tepung ya? Enggak Mak, itu 1 butir telur dicampur dengan beberapa sendok tepung saja kok. Kan biar hemat Mak. Asri segera meraih piring di atas meja itu dan meletakkannya di dekat televisi yang agak berjarak dari sang ibu. Dia tidak mau jika Maijah terus-menerus memarahinya hanya perkara telur yang digoreng dicampur dengan tepung terigu. Jangan hemat berlebihan, nanti anakmu malah kekurangan gizi. Lihat itu, anak-anaknya mbakmu sehat-sehat dan cerdas-cerdas. Maijah pun terus mengoceh. Lah mau gimana lagi Mak? Mas Yanto cuma pemulung, Mak. Yang penting bisa makan ya sudah alhamdulillah Mak. Asri berusaha hidup hemat agar penghasilan Mas Yanto bisa cukup buat kebutuhan sehari-hari. Asri mendesah lelah. Alah, Yanto lagi. Ini loh alasannya kenapa aku dan bapakmu dari dulu tidak pernah sudi merestui pernikahanmu dengan si Yanto pria miskin itu. Maijah terus mengoceh dengan suara yang semakin meninggi. Bisa-bisanya dia mengajak anak orang hidup susah. Kurang etika amat. Kalau saja kamu mau mendengarkan omongan makmu ini, kamu pasti sudah menjadi istri seorang juragan toko bangunan. Gerutunya. Maijah terus mengoceh sambil terus bersungut-sungut. Sudahlah Mak, jangan ngomel terus. Mak ini kan baru datang. Duduklah terlebih dahulu. Aku akan membuatkan teh hangat. Asri menipali ucapan emaknya dengan wajah murung. Wanita itu berjalan ke arah dapur. Tapi kemudian dia kembali keluar lagi. Kepalanya melongok sejenak ke sebelah rumahnya untuk melihat apakah warung di sebelah itu buka atau tutup. Apa? Mau ngutang gula ke warung ya? Kamu pasti gak punya gula, sok-sokan nawarin emak teh hangat segala. Maijah langsung bisa menebak gelagat anaknya yang nampak risau. Iya Mak, mau beli gula di warung Bu Kotimah, tapi ini gak ngutang kok, kata Asri dengan bibir merengut. Itu, buka aja tas emak. Ada gula, minyak, dan beras. Ada teh dan kopi juga. Maijah menggerakkan dagunya ke arah sebuah tas anyaman yang teronggok di dekat pintu rumah putrinya. Asri merengut. Dia nampak kurang suka dengan oleh-oleh yang dibawakan oleh emaknya itu.
Mak pasti mengambil semua barang-barang ini di warung Mbak Hani ya, Mak? Asri menoleh sejenak ke arah emaknya sambil mengangkat tas anyaman yang terbuat dari bahan plastik itu. Diangkatnya beberapa oleh-oleh sang ibu yang terdiri dari beberapa kilogram beras, 2 kilo gula, 1 botol minyak merek tidak jelas, 1 renteng kopi kapal api, dan 1 box teh cap naga. Ada beberapa jajanan anak kecil yang juga teronggok di sana. Ya, memang. Mak memang ngambil di warungnya kakakmu Hani itu. Memang kenapa? Kan warung mbakmu itu kan sangat ramai dan semakin maju dan dia sudah kaya. Gak ada salahnya lah kalau mak mengambil barang di sana buat oleh-oleh ke sini. Mbakmu pasti menyadari dan memaklumi kalau kamu ini lebih miskin daripada dia. Jadi terima saja, gak usah protes. Mak Ijah berucap lantang sembari menaikkan kedua kakinya ke atas sofa tua yang sudah tidak ada busanya. Tapi Mak, aku malu sama Mbak Hani, Mak. Mbak Hani itu selalu mengejekku kalau Mak sering membawakan oleh-oleh untukku dengan cara mengambil stok dagangan di tokonya. Asri masih protes. Sudahlah Sri, bawa saja barang-barang itu ke dapur. Cepat, buatkan aku teh hangat. Kepalaku pusing kalau melihat rumahmu berantakan begini. Tenggorokan Mak kering kalau ngomel terus begini. Apalagi tadi habis jalan kaki dari rumah ke sini. Cepat sana, buatkan teh, kata Mak Ijah sambil mendengus. Asri pun menurut. Akhirnya dia langsung membawa masuk oleh-oleh dari emaknya. Sedikit banyak, Asri juga merasa bersyukur karena setiap kali emaknya berkunjung, dia pasti mendapatkan stok beras, minyak, dan gula secara gratisan. Mak Ijah memang terkenal cerewet dan banyak bicara. Tapi wanita tua itu sangat menyayangi putri bungsunya yang memiliki kehidupan paling miskin di antara saudara-saudaranya yang lain. Omelan pedas sang emak saat datang berkunjung ke rumahnya sudah ibarat alunan senandung syahdu bagi telinga Asri. Mak Ijah memang selalu mencerca putrinya karena keadaan perekonomian Asri yang semakin hari semakin compang-camping dan berantakan. Tak lupa, wanita tua itu selalu menyalahkan Asri atas kesalahan Asri yang mau dinikahi oleh Yanto. Mak Ijah ini berprofesi sebagai dukun bayi. Walaupun di daerahnya sudah banyak bidan masuk desa, namun jasa beliau masih sangat banyak yang membutuhkan. Konon katanya Mak Ijah ini juga mempunyai ilmu gaib yang lumayan sangat tinggi. Mak Ijah mendapat ilmu ini dari nenek buyutnya yang dulu juga berprofesi sebagai dukun bayi. Jadi selain dimintai tolong sebagai dukun bayi, Mak Ijah juga sering dimintai tolong untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah dalam hal gaib, seperti kena santet, kesurupan, dan lain sebagainya. Kemana mertuamu? Kok kamu sendirian? Mak Ijah tiba-tiba mengagetkan Asri yang sedang membuat teh di dapur. Wanita berusia 22 tahun itu menoleh spontan. Ibu mertuaku menginap di rumah anak sulungnya, Mak. Sudah sebulan lebih beliau di sana. Karena Belum selesai Asri melanjutkan kata-katanya, Mak Ijah langsung memotong kata-kata Asri. alah, dasar mertua tak tahu diri. Dia pasti sengaja meninggalkanmu dan membiarkanmu hidup kekurangan dan hidup miskin di rumahnya yang hampir roboh ini. Sedangkan dia memilih untuk tinggal bersama dengan anak sulungnya yang katanya seorang PNS itu. Mak Ijah langsung memotong perkataan putrinya. Asri akhirnya memilih untuk bungkam dan diam. Tak ada gunanya membantah dan mendebat wanita yang telah melahirkannya itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Asri pun langsung membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Yanto. Asri sangat terkejut ketika melihat suaminya pulang kerja dengan membawa banyak bungkusan. "Ini apa, Mas?" tanya Asri kepada suaminya. "Alhamdulillah Asri, hari ini Mas mendapat rezeki," kata Yanto kepada istrinya, dan tanpa sengaja Yanto melihat mertuanya juga ada di situ.
Mak, selamat sore, Mak. Sebenarnya nanti malam saya ada rencana datang ke tempatnya Emak. Ternyata Emak sudah ada di sini. Mak Ijah menanggapi kata-kata Yanto dengan senyuman yang kelihatannya dipaksakan. Memangnya ada perlu apa kok kamu mau ke tempatku? Tanya Mak Ijah kepada menantunya. Begini, Mak, saya mau mengantarkan ini. Tapi kebetulan Emak sudah ada di sini, jadi ya saya berikan saja sekarang, kata Yanto sambil memberikan sebuah bungkusan. Waduh, apa ini Nak Yanto? Tanya Mak Ijah dengan mata berbinar sambil membuka bungkusan itu. Melihat emaknya tiba-tiba bersikap ramah kepada menantunya, Asri hanya bisa senyum-senyum sendiri. Ternyata setelah dibuka, itu adalah sebuah baju gamis yang sangat bagus dan sepertinya harganya tidaklah murah. Wah, bagus sekali Nak Yanto. Kamu memang benar-benar menantu yang baik, kata Mak Ijah kegirangan. Melihat hal itu, Asri hanya bisa mencibir kepada ibunya. Melihat Asri mencibir kepadanya, Mak Ijah balas menjulurkan lidahnya kepada anaknya itu sambil berjalan menuju kamar mandi untuk mencoba pakaian yang baru saja diberikan oleh menantunya. Dan yang ini buat kamu, Dek. Dan untuk anak-anak sudah Mas persiapkan, kata Yanto sambil memberikan beberapa bungkusan kepada istrinya. Dengan perasaan senang bercampur heran, Asri pun menerima pemberian suaminya. Kemudian Asri bertanya kepada Yanto. Mas, kamu dapat dari mana ini? Jangan-jangan kamu mencuri ya? Mendengar pertanyaan istrinya, Yanto pun tersenyum. Sudahlah, kamu tidak usah berpikir macam-macam. Nanti aku ceritakan semuanya. Di malam harinya, Yanto menceritakan pengalamannya siang tadi. Ketika dia sedang memulung barang-barang bekas, ada dua orang yang menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. Ternyata pekerjaan itu tidaklah berat. Yanto hanya disuruh mengantarkan sebuah bungkusan kepada seseorang dan bungkusan itu dia masukkan ke dalam karung tempat dia membawa barang-barang bekas. Setelah bungkusan itu dia berikan kepada seseorang yang dituju, Yanto mendapat imbalan yang sangat besar dari orang yang menerima barang tersebut. Yanto sendiri tidak tahu barang apa itu, kenapa imbalannya begitu besar. Asri pun dengan khawatir berkata, Jangan-jangan itu barang terlarang, Mas. Kamu hati-hati saja, Mas. Lain kali jangan mau seperti itu. Yanto pun menjawab, ya. Namun ternyata di hari-hari berikutnya, kembali Yanto mendapat tawaran mengantarkan barang-barang yang dia tidak ketahui, namun mendapatkan imbalan yang sangat besar. Sejak saat itu, Yanto menjadi kurir barang-barang misterius tersebut. Akhirnya, dari pekerjaannya mengantar barang-barang misterius tersebut, kehidupan Yanto mulai berubah. Perekonomiannya semakin membaik dan dia bisa merenovasi rumahnya. Namun walaupun keuangannya sudah sangat bagus, namun setiap harinya Yanto tetap berangkat bekerja dengan berpenampilan sebagai seorang pemulung. Asri semakin curiga dengan pekerjaan suaminya itu. Namun setiap kali ditanya, Yanto menjawab, dia tidak tahu apa yang dihantarkan. Hal ini dikarenakan dia tidak berani bertanya macam-macam, sebab dia takut kalau orang yang meminta mengantarkan barang itu tidak akan meminta jasanya lagi. Karena imbalan yang besar itulah, Yanto tidak berani bertanya macam-macam. Pada suatu hari, Yanto jatuh sakit. Dia pun menelpon orang yang biasanya menggunakan jasanya untuk mengantarkan barang. Dia meminta izin kalau hari ini tidak bisa bekerja karena sedang sakit keras. Bang Jakfar, aku mohon maaf ya Bang, hari ini aku gak bisa kerja. Hari ini aku benar-benar sakit Bang. Orang yang dipanggil Jakfar di telepon itu kemudian menjawab, baiklah Yanto, tidak apa-apa. Nanti aku dan bosku akan datang ke rumahmu untuk menjengukmu. Mendengar hal itu, Yanto langsung berkata, wah terima kasih Bang. Singkat cerita, di siang harinya, Jakfar datang ke rumahnya Yanto untuk menjenguk. Namun ternyata, Jakfar datang bersama bosnya. Bosnya Jakfar ini seorang lelaki usianya sekitar 50 tahunan. Di sampingnya ada seorang wanita yang sebenarnya wajahnya cukup cantik.
Namun penampilannya sangat aneh, bahkan bisa dibilang sangat menakutkan. Wanita itu bibirnya berwarna hitam, mungkin itu warna dari lipstiknya. Rambutnya pun dicat warna pirang, dan matanya seperti memakai softline berwarna biru. Melihat penampilan wanita itu, Yanto jadi ingat tokoh-tokoh antagonis di film-film anime Jepang. Bosnya Jafar ini bernama Pak Jarot. Badannya tinggi besar dan kepalanya gundul. Yanto, mungkin mulai hari ini dan ke depannya, kamu tidak perlu mengantar barang-barang lagi. Yanto agak terkejut mendengar perkataan dari Pak Jarot. Loh, kenapa Pak? Apa kesalahan saya? Kenapa saya dipecat Pak? Tanya Yanto agak khawatir. Mendengar pertanyaan Yanto yang sepertinya ketakutan itu, Pak Jarot hanya tersenyum. Tenang Yanto, aku tidak memecatmu. Justru, aku akan mengangkatmu ke posisi yang lebih tinggi. Kamu akan memegang daerah bagian selatan, atau lebih tepatnya, daerah sekitar sini. Tugas kamu sekarang seperti tugasnya Jafar. Kamu tinggal memberikan barang-barang kepada orang-orang yang sudah aku tunjuk untuk menjadi kurir. Mendengar hal itu, Yanto pun lega. Justru hatinya sangat senang sekali. Karena mulai sekarang dia tidak perlu susah payah berjalan ke sana kemari dengan penampilan yang lusuh. Kemudian Pak Jarot melanjutkan kata-katanya. Tapi sebelum kamu memulai pekerjaan, aku minta biodata kamu dan keluargamu atau istrimu itu. Yanto pun kemudian meminta Asri untuk mengambil KTP dirinya dan KTP dia sendiri. Pak Jarot kemudian menyuruh Jafar untuk memfoto KTP kedua orang itu dengan HP-nya. Kedua barang itu kemudian diberikan kembali kepada Yanto dan istrinya. Ya sudah Yanto, aku pamit dulu. Semoga cepat sembuh biar kamu bisa lekas bekerja. Singkat cerita, sejak saat itu Yanto menjadi pimpinan cabang di bagian selatan. Sampai akhirnya Asri tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pada suatu hari, Asri benar-benar meminta Yanto agar berkata jujur. Setelah didesak berkali-kali, akhirnya Yanto pun mengatakan yang sebenarnya. Kalau selama ini, dia telah menjadi pengedar narkoba. Mendengar hal itu, Asri sangat terkejut. Asri benar-benar sangat marah. Dia tidak menyangka kalau suaminya akhirnya menempuh jalan sesat tersebut. Namun, Yanto berusaha meyakinkan Asri kalau semuanya akan baik-baik saja. Begini Asri, apa kamu tega melihat anak-anakmu setiap hari makan tidak teratur? Lihatlah dulu, sebelum aku bekerja seperti ini. Kedua anak-anak kita kurus kering seperti anak-anak yang kelaparan. Dan hampir semua orang selalu menghina kita. Sebagai kepala keluarga, aku tidak sanggup melihat semua itu Asri. Tolonglah Asri, mengertilah. Ini demi kebaikan kita semua. Mendengar apa yang dikatakan Yanto, akhirnya Asri pun berusaha menerima kenyataan tersebut. Karena mengingat bagaimana menderitanya anak-anak mereka dulu waktu masih miskin. Di tempat Pak Jarot, terlihat wanita yang berpenampilan aneh itu sedang berjalan mondar-mandir. Nyai Lumbir, aku lihat beberapa hari ini kamu selalu gelisah. Sebenarnya kamu itu sedang memikirkan apa? Tanya Pak Jarot kepada wanita yang ternyata bernama Nyai Lumbir itu. Sejenak Nyai Lumbir terdiam, kemudian dia berkata, Kemarin, waktu di rumahnya Yanto, aku sedang fokus mengamati istrinya. Memang ada apa dengan istrinya? Tanya Pak Jarot. Nyai Lumbir pun melanjutkan kata-katanya. Jika aku amati, wanita itu sepertinya mempunyai ciri-ciri yang cocok dan sesuai dengan kriteria tumbal untuk dipersembahkan di malam suro nanti. Mendengar hal itu, Pak Jarot langsung mematikan rokok yang sejak tadi dia hisap. Kamu serius? Kata Pak Jarot kepada Nyai Lumbir. Ya, aku yakin. Namun, aku harus memastikan dulu tanggal lahir atau weton dari wanita itu. Kata Nyai Lumbir sambil mengambil handphonenya dan menelpon Jafar. Jafar, tolong kirimkan foto KTP istrinya Yanto ke HP-ku. Kata Nyai Lumbir kepada Jafar yang sedang dia telepon. Beberapa saat kemudian, ada sebuah pesan di HP Nyai Lumbir. Ternyata itu kiriman foto KTP-nya Asri.
Nyai Lumbir pun bergegas mengambil sebuah pulpen dan secari kertas dan mencatat tanggal lahirnya Asri. Terlihat dia seperti menghitung-hitung sesuatu, dan ternyata Nyai Lumbir sedang mensinkronkan tanggal lahirnya Asri dari Masehi ke tanggalan Jawa. Akhirnya ditemukan kalau Asri mempunyai weton Selasa Kliwon. Dengan raut wajah yang sepertinya sangat puas, Nyai Lumbir berkata kepada Pak Jarot, Yap, ternyata benar sekali. Dia mempunyai weton Selasa Kliwon. Berarti dia wanita yang sesuai dan cocok untuk dijadikan tumbal. ternyata sindikat narkoba Pak Jarot selama ini bersekutu dengan iblis. Hal itu membuat operasinya benar-benar tidak terdeteksi oleh pihak keamanan. Dengan bantuan iblis, Pak Jarot dengan mudah mendapatkan koneksi dan barang-barang terlarang itu dan mendistribusikannya dengan mudah tanpa ada masalah. Namun ternyata semua itu memerlukan tumbal seorang wanita yang mempunyai weton Selasa Kliwon. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Pak Jarot memerintahkan anak buahnya untuk menculik Asri. Beberapa orang lelaki tinggi besar langsung berangkat ke rumahnya Yanto dengan dipimpin langsung oleh Nyai Lumbir. Sampai di rumahnya Asri, Yanto sangat terkejut ketika melihat teman-temannya datang dengan wajah yang tidak bersahabat. Tanpa banyak berkata, mereka langsung menyeret Asri. Dan ketika Yanto hendak melawan, dia langsung dipegangi dua orang tinggi besar. Kemudian, Nyai Lumbir menyuruh salah seorang anak buahnya untuk meminumkan air dari botol yang sudah dia persiapkan. Pada awalnya, Yanto berontak tidak mau meminum air itu. Namun karena rambutnya dijambak, dia pun berteriak, dan ketika mulutnya menganga, botol minuman itu langsung disumpalkan ke mulutnya. Akhirnya, mau tidak mau, Yanto harus menelan air dari botol tersebut. Ternyata, itu adalah air yang sudah dirapal mantra oleh Nyai Lumbir. Nyai Lumbir pun langsung berdiri di depan Yanto sambil memegang sebuah boneka yang dibungkus kain kafan menyerupai pocong. Boneka pocong itu dipegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah benda yang ternyata adalah jarum. Sudahlah Yanto, kamu menurut saja. Kalau kamu sampai melawan kami atau berani-beraninya kamu lapor polisi, maka kamu akan bernasib seperti boneka ini. Kata Nyai Lumbir sambil menancapkan jarum itu di kaki boneka yang dia pegang. Bersamaan dengan ditancapkannya jarum di kaki boneka itu, terdengar teriakan Yanto yang sangat keras. Yanto merasakan kedua kakinya seperti ditusuk pisau. Dia pun langsung jatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Yanto merasakan kakinya seperti lumpuh. Kemudian Nyai Lumbir berkata, Itu hanya sebagai peringatan. Kamu tidak perlu khawatir. Besok pagi kakimu sudah sembuh. Tapi jika engkau masih nekat melawan kami, maka aku tidak akan segan-segan menancapkan jarum ini tepat di kedua mata boneka ini. Dan kamu akan tahu sendiri kan apa yang terjadi jika aku lakukan hal itu? Yanto tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar, jika sampai Nyai Lumbir melakukan itu, kemungkinan besar kedua matanya akan hancur. Yanto hanya bisa berteriak-teriak memanggil istrinya ketika Asri diseret orang-orang itu dan dimasukkan ke dalam mobil. Sampai malam harinya, Yanto masih tetap tergeletak di ruang tamu karena kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Keesokan harinya, Maijah datang. Perempuan itu mengetuk pintu sambil memanggil-manggil Asri. Namun karena lama tidak ada yang membalas panggilannya, Maijah langsung membuka paksa pintu rumah anaknya itu. Begitu masuk rumah, wanita itu langsung terkejut. Dia melihat menantunya sedang tergeletak di ruang tamu. Maijah pun langsung mengguncang-guncang badannya Yanto sambil memanggil-manggil namanya. Beberapa saat kemudian, Yanto pun perlahan-lahan membuka matanya. Dengan susah payah, Yanto mencoba berdiri dan ternyata kakinya sudah sembuh. Dia pun langsung menceritakan semua yang terjadi tadi malam.
Sandet Kalacakra, kata Mak Ijah lirih. Apa, Mak? Sandet Kalacakra? Itu apa, Mak? Tanya Yanto agak kebingungan. itu santet dengan perantara boneka pocong yang ditusuk jarum. Untung saja yang ditusuk itu bagian kaki. Coba saja kalau yang ditusuk bagian muka atau kepala, mungkin kamu sudah pindah alam, Yan. Kata Mak Ijah menjelaskan. Kemudian Mak Ijah berkata, Aku kecewa sekali denganmu, Yan. Kamu kok bisa-bisanya menjalin hubungan dengan bandit-bandit itu? Berarti selama ini perekonomianmu itu membaik, itu karena uang haram dari mereka, ya? kata Mak Ijah dengan geram. Yanto pun berkata, ya maaf, Mak. Soalnya aku kasihan dengan anak-anakku, Mak. Mereka itu kurang gizi dan selalu diajak teman-temannya. Aku tidak punya pilihan lain, Mak. Maafkan aku. Kata Yanto sambil menunduk, tapi matanya tetap memandang Mak Ijah. Ya sudah, tidak perlu disesali. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita harus bisa membebaskan Asri. Tapi gimana, Mak, caranya? Tanya Yanto agak kebingungan. Begini, mulai besok kamu harus puasa mutih selama 3 hari. Buat apa, Mak? Tanya Yanto keheranan. Sudahlah, kamu nurut saja, tidak usah banyak tanya. Kamu harus menjalani ritual ini supaya kamu kebal dari santet Kalacakra perempuan iblis itu. Selama berpuasa, kamu harus memakai kalung ini, Kata Mak Ijah sambil memberikan sebuah kalung berwarna hitam. Kalung ini bisa menangkal santet-santet dari wanita iblis itu. Tapi jika kamu sudah selesai melakukan puasa mutih selama 3 hari, kalung ini akan aku ambil lagi karena kamu sudah kebal. Yanto pun akhirnya menuruti kata-kata ibu mertuanya. Dia berpuasa mutih selama 3 hari. Selesai berpuasa, Yanto pun mengembalikan kalung hitam itu kepada Mak Ijah. Kemudian Mak Ijah menyuruh Yanto untuk mencari Jakfar dan menyuruhnya mengajaknya ke rumah secepatnya, entah bagaimanapun caranya. Sejenak Yanto berpikir, kemudian dia mempunyai ide. Begini, Mak, kita sewa mobil saja buat menculik Jakfar, Mak. Ternyata Mak Ijah pun setuju dengan gagasan Yanto. Mereka pun akhirnya mengatur siasat. Yanto menyewa mobil pickup beserta sopirnya yang bernama Pak Karyo yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Yanto mengajak Pak Karyo dengan beralasan kalau dia akan menjemput dan membawa temannya ke rumah sakit. Karena Yanto dalam berbisnis narkoba selalu bersama Jakfar, maka Yanto pun tidak kesulitan menemukan keberadaan lelaki itu. Setelah mobil mereka mendekati lokasi Jakfar, Yanto pun meminta Pak Karyo untuk menghentikan mobilnya. Sampai tunggu sebentar di sini ya, Pak. Saya akan menjemput teman saya. Tapi saya kehabisan rokok, Pak. Bolehkah saya minta tolong Bapak untuk membelikan rokok? Kata Yanto sambil memberikan uang 50 ribuan dan mengatakan kepada Pak Karyo kalau kembaliannya buat Pak Karyo saja. Dengan semangat Pak Karyo menerima uang itu dan pergi dengan berjalan kaki mencari rokok di warung yang jaraknya lumayan jauh. Dari kejauhan, Yanto mengamati Jakfar yang sedang mengobrol dengan kedua anak buahnya. Beberapa saat kemudian terlihat kedua anak buahnya naik sepeda motor dan pergi. Sekarang tinggallah Jakfar sendirian. Yanto pun langsung menghampiri Jakfar sambil membawa celuritnya. Dengan mengendap-endap, Yanto mendekati Jakfar. Dan begitu sudah dekat, Yanto langsung mengalungkan celurit itu ke leher Jakfar. Ayo ikut aku cepat, kata Yanto kepada lelaki itu sambil tangannya tetap mengalungkan celuritnya. Menyadari nyawanya di ujung tanduk, Jakfar pun mengikuti perintah Yanto. Dia pun dibawa ke mobil dan disuruh naik ke bak belakang. Begitu sudah duduk di bak belakang, Yanto langsung memukul kepala Jakfar dengan gagang celurit.
Jafar pun langsung pingsan seketika. Beberapa saat kemudian datanglah Pak Karyo. "Oh, ini ya teman Mas Yanto yang sakit itu?" tanya Pak Karyo. Yanto pun kemudian menjawab, "Iya Pak, tapi tidak usah dibawa ke rumah sakit Pak, dibawa ke rumah saya saja." Walaupun Pak Karyo agak heran, tapi dia tidak mau membantah dan tetap menuruti kata-kata Yanto. Setiba di rumah, dan ketika Pak Karyo sudah pergi, Yanto langsung menyiram muka Jafar dengan seember air. Ternyata di situ sudah ada Mak Ijah yang dengan geram langsung memegang kerah bajunya Jafar. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Kamu kan yang menculik anakku, kata Mak Ijah dengan geram. Dengan ada ketakutan, Jafar pun berkata, "Ampun Mak, ampun Yanto, aku benar-benar terpaksa melakukan hal ini. Aku sendiri sebenarnya benar-benar tidak ingin melakukan hal ini Yan, sumpah. Tapi aku benar-benar terpaksa, karena jika aku tidak menurut, maka Nyai Lumbir akan menyiksaku dengan boneka dan jarumnya itu Yan." Yanto pun akhirnya percaya dengan kata-kata Jafar. "Begini Jafar, jika engkau bisa dibebaskan dari pengaruh santet Nyai Lumbir, apa engkau mau membantuku?" "Tentu saja aku mau Yan. Tanpa kamu minta pun sebenarnya aku sudah ingin membantumu, tapi aku takut kalau ketahuan Nyai Lumbir, bisa-bisa aku mati mengenaskan." Yanto kemudian meminta tolong kepada ibu mertuanya agar memberi Jafar petunjuk agar dia bisa terbebas dari ancaman santet Nyai Lumbir. Seperti apa yang dilakukan Yanto, Jafar pun melakukan ritual puasa mutih 3 hari. Selesai Jafar melakukan ritual itu, Mak Ijah kemudian berkata, sekarang kamu sudah terbebas dari ancaman santet Nyai Lumbir. Dia tidak bisa menyerang kalian lagi. Namun, perlu kalian ketahui, Nyai Lumbir itu sebenarnya bukan manusia. Dia itu sesosok kuntilanak yang sudah berubah menjadi manusia karena ritual yang dilakukan oleh Jarot. Jarot sengaja melakukan itu untuk menjadikan Nyai Lumbir sebagai pelindung bisnis terlarangnya. Namun, Nyai Lumbir ini mempunyai kelemahan. Di kepalanya itu ada sebuah paku besar yang jika dicabut, dia akan kembali menjadi sesosok kuntilanak. Namun, kita mencabut paku itu harus di siang hari. Karena kalau mencabutnya di malam hari, Nyai Lumbir tetap bisa hidup sebagai kuntilanak. Namun, jika kita mencabut paku itu di siang hari, maka dia akan menjadi kuntilanak dan langsung terkena sinar matahari yang akan memusnahkan iblis itu. "Lantas, apa yang harus kami lakukan, Mak?" tanya Yanto kepada Mak Ijah. Ya intinya, bagaimanapun caranya, kalian harus bisa mencabut paku di kepalanya Nyai Lumbir itu di siang hari. Sejenak, Yanto dan Jafar saling berpandangan. Kemudian mereka pun mulai mengatur siasat. Yanto menyuruh Jafar untuk menelpon Nyai Lumbir dan menemuinya di suatu tempat di siang hari. Keesokan paginya, Jafar langsung menelpon Nyai Lumbir dan mengajaknya pergi ke suatu tempat dengan alasan untuk merekrut anggota baru. Dalam sindikat mereka, setiap anggota yang baru masuk selalu diseleksi oleh Nyai Lumbir. Tanpa curiga, Nyai Lumbir pun menuruti ajakan Jafar. Di siang hari di suatu tempat yang sudah direncanakan, Jafar menunggu di sebuah gubuk di tengah sawah. Sementara itu, Mak Ijah dan Yanto bersembunyi di semak-semak. Begitu Nyai Lumbir datang dan menghampiri Jafar, Yanto dan Mak Ijah langsung keluar membawa bambu kuning dan mendekati Nyai Lumbir. Melihat Yanto dan Mak Ijah datang sambil membawa bambu kuning, Nyai Lumbir pun langsung mengeluarkan boneka pocongnya dan menancapkan jarum di kepala boneka pocong itu. Nyai Lumbir sangat terkejut ketika sandatnya itu ternyata tidak berpengaruh kepada lawan-lawannya. Tiba-tiba Nyai Lumbir merasakan ada seseorang yang memukul kepalanya.
Ternyata dari belakang, Jafar memukul Nyai Lumbir dengan batu bata tepat di kepala. Namun ternyata apa yang dilakukan Jafar itu sia-sia. Nyai Lumbir tidak bergeming sedikit pun. Kemudian dia berbalik menatap wajah Jafar. Dasar pengkhianat, rupanya kamu harus mati juga, kata Nyai Lumbir kembali mengeluarkan boneka pocongnya dan menancapi dengan jarum-jarum di sekujur tubuh boneka pocong tersebut. Kembali Nyai Lumbir sangat terkejut ketika santet kolocokro yang dia tujukan kepada Jafar itu tidak mempan. Terlihat Jafar tenang-tenang saja karena sudah menjalani ritual puasa mutih 3 hari. Sekarang mau lari kemana kau, wahai iblis jahanam? Kata Yanto dengan geram sambil memukulkan bambu kuning itu ke tubuhnya. Wanita iblis itu pun langsung lemas seketika. Tidak ketinggalan, Maijah juga memukul Nyai Lumbir di bagian kaki supaya dia tidak bisa berdiri. Setelah Nyai Lumbir tergeletak tidak berdaya, Maijah langsung meraba-raba kepalanya Nyai Lumbir. Beberapa saat kemudian, Maijah merasakan tangannya seperti memegang sebuah benda logam. Maijah pun langsung menggenggam benda logam itu sekencang mungkin dan menariknya sekuat tenaga. Terlihat tangan Maijah menarik paku yang sangat besar dari kepalanya Nyai Lumbir. Nyai Lumbir berteriak kesakitan ketika paku itu sudah tercabut. Dan perlahan-lahan, iblis wanita itu wujudnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajahnya yang tadi sangat cantik, sekarang berubah menjadi seperti tengkorak dan dia memakai kain putih panjang. Rambutnya pun acak-acakan. Kuntilanak penjelmaan Nyai Lumbir itu berteriak sangat keras sambil berguling-guling di tanah. Perlahan-lahan tubuhnya mengeluarkan asap dan terbakar di tengah sawah. Nyai Lumbir musnah. Beberapa saat kemudian, Maijah meminta tolong kepada Jafar agar membawa Asri pulang ke rumah. Jafar pun berjanji kepada wanita tua itu kalau dia pasti bisa membebaskan Asri. Setelah tiba di markasnya Jarot, Jafar langsung menuju ke tempatnya Asri. Jarot dan anak buahnya masih belum menyadari kalau Jafar sudah berada di pihaknya Yanto. Bahkan mereka pun juga belum tahu kalau Nyai Lumbir sudah musnah. Tanpa curiga, Jarot dan anak buahnya membiarkan Jafar membawa Asri dengan alasan mengantarkan Asri ke toilet. Diam-diam ternyata Jafar membawa Asri ke belakang markas dan mengajak Asri melarikan diri lewat sungai. Setelah menyeberangi sungai, Jafar dan Asri langsung naik ke jembatan. Jafar kemudian menelpon Yanto agar segera menjemputnya. Sesampai di rumahnya Yanto, Asri langsung memeluk Maijah. Yanto meminta Jafar agar untuk beberapa hari menginap di rumahnya. Terus terang, Yanto butuh bantuan Jafar seandainya setiap saat Jarot dan anak buahnya datang. Jafar pun tanpa keberatan dengan semangat dia siap membantu Yanto. Ternyata di hari-hari berikutnya, Jarot dan anak buahnya tidak pernah datang ke rumahnya Yanto. Setelah diselidiki, ternyata sindikat narkoba Pak Jarot sudah diberantas pihak kepolisian. Kemungkinan besar, semenjak Nyai Lumbir musnah, maka semua hal mistis yang melindungi bisnis Pak Jarot mulai luntur. Para koneksi sindikat narkoba Pak Jarot banyak yang berkhianat dan membocorkan kepada pihak kepolisian. Dalam waktu singkat, Jarot dan anak buahnya berhasil diringkus. Di pengadilan, para anak buah Jarot dijatuhi hukuman bervariasi. Ada yang dihukum 5 tahun penjara, ada yang 8 tahun penjara, bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Sementara Jarot sebagai pimpinan sindikat, dia dijatuhi hukuman mati. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.